DKI Jakarta, Bapak Haji Hasbiallah Ilyas. Memasuki acara yang berikutnya, yaitu sambutan-sambutan sekaligus membuka acara yang akan dibawakan oleh Ketua DPW PKB DKI Jakarta, Bapak Haji Hasbiallah Ilyas. Kepada beliau saya persilahkan. Boleh tepuk tangan para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan, tim LPP DPW PKB, Bapak Junaidi Sahal, dan juga yang saya banggakan Sekretaris DPW PKB dan para pengurus DPW dan para aktivis yang hadir di sini. Tak lupa yang kita banggakan, yang kita hormati, Wakil Gubernur DPRD, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Riza Patria. Tadi saya mohon maaf, saya dari kantor jalan agak macet. Mungkin kalau besok nggak sampai sebulan lagi beliau jadi wagub, insya Allah Jakarta macetnya kurang. Tadi masuk cuma saya dari setengah 1 sampai jam 2, berarti 1 jam setengah. Insya Allah sebulan lagi dia jadi wagub. Besok kita jalan cuma 1 jam dari kantor, setengah jam. Jadi kalau 2 tahun setengah, insya Allah selesai itu macet. Karena DKI Jakarta ini diskusi publik tentang realisasi pendapatan asli daerah PAD. DKI Jakarta ini memang perlu seorang wagub pendamping gubernur. Karena ada beberapa hal saya mungkin sudah ngalami 5 gubernur di DKI. DKI itu udah ngalami 5 gubernur dari zaman Bang Poko. Dulu bareng Bang Sarjanta Tarigan tuh ketua Perindo, besok mau ke PKB. Kita Bang Sarjanta Tarigan dulu awal di DPRD bareng mau beliau. Besok itu 5 gubernur. Tidak pernah kita ngalami di DKI Jakarta ini pendapatan DKI semenurun hari ini. DKI hari ini terus terang pendapatan kita ini payah, berkurang. Bahkan retribusi kita itu aja, target dari Pemda DKI seharusnya 1 triliun, sekarang cuma kemarin itu di 2019 itu cuma 500 sampai 700. Ini perlu pendobrak. Bapak Riza Patria ini seorang aktivis yang kita kenal dari dulu Malang Melintang. Insya Allah beliau akan mendobrak anggaran di DKI Jakarta. Insya Allah PAD kita akan bertambah. Banyak program-program di DKI Jakarta yang sekarang ini tidak jalan. Sekarang kita bayangkan, sekarang sudah bulan Maret. Apa program di DKI Jakarta? Nggak ada. Contoh kecil. Contoh ini kalau menurut saya ini di DKI Jakarta itu sebenarnya cuma 3. Kalau di DKI Jakarta ini seorang mau sukses, dikatakan sukses memimpin DKI Jakarta itu punya kriteria. Satu kehormatan bisa diberi kesempatan hadir di sini di acara diskusi publik ya. Acara ini tentu satu yang luar biasa, satu yang baik. Jadi kita udah bosan ngomongin banjir, macet ya. Jadi idenya ini Bung Hasbi dan teman-teman luar biasa. Ide realisasi pendapatan diskusi publik. Karena memang
kita sehebat apapun ujungnya kita punya kantong tebel nggak kan? Mau malang melintang kemana udah nggak? Di kantong tebel nggak? Terus kalau tebel utangnya banyak nggak? Sumbernya jelas nggak? Nah, jadi memang ini diskusi yang menarik. Saya terima kasih satu kehormatan. Yang kedua, sambil diskusi bisa silaturahmi. Ketiga, gratis bagi saya. Kampanye gratis. Bayarnya belakangan. Bayar belakangan. Sekalipun tadi Bung Hasbi ini saudara saya, satu sisi saya diambung-ambung tinggi benar terbalik. Ya, ya. Saking hebatnya katanya kalau udah jadi wakil gubernur apa tadi udah nggak macet lagi katanya. Setengah jam katanya. Setengah jam katanya. Padahal ngurus macetnya perlu puluhan tahun baru kelar. Bang Hasbi lebih tahu dari saya karena udah senior di DPRD bagaimana anggaran ya, RPJMD dan sebagainya terkait penanganan banjir, penanganan macet dan semuanya memang dilakukan sesuai dengan master plan, sesuai dengan tahapan-tahapan dan disesuaikan dengan kemampuan biaya dan sebagainya. Jadi semuanya tidak ada yang bisa disulap ya. Namun demikian itu berarti ya, ada kesungguhan ya. Sekalipun tadi saya dengar pribadi dukung tapi partai masih nunggu katanya. Penegasan. Iya, penegasan ini. Berarti ada yang belum sampai. Gagasan ide-ide belum sampai, jadi perlu silaturahmi kan, supaya ide gagasan sampai, supaya teman-teman DPRD, DPW PKB memahami, mengerti ide gagasan dan cara saya. Banyak benar tadi yang sampaikan Bung Hasbi, tapi yang paling seneng tadi soal doa. Saya didoain, dipanggilnya bukan cawagup, wagub. Dan doa PKB kabul lagi. Ya, bulan lalu saya keliling praksi-praksi, ya. Ada yang keliling dapat nasi kotak, keliling makan prasmanan macam-macam. PKB kita keliling dapat doa. Lebih dahsyat ini. Lebih mahal, Pak. Lebih mahal dari nasi kotak, nasi prasmanan. Saya kira demikian ya. Jadi terima kasih saudara saya Bung Hasbi. Saya dengar. Pak. Bukan, maksud saya tadi saya sampaikan di DPR RI itu ya, kami sudah merencanakan ada alun-alun demokrasi buat yang mau demo silakan supaya tidak mengganggu jalan kemacetan tertib umum kan begitu. Di DPR RI juga sudah ada dianggarkan buat museum, buat perpustakaan, gedung dan lain-lain. Tapi kan sudah berapa tahun ini anggarannya sudah dieksekusi. Nah di Jakarta juga kita kan pejabat itu kan kita terbuka transparansi. Jadi kita tidak anti protes, tidak anti kritik ya. Pak Anies orang yang sangat demokratis ya. Sejauh ini beliau sangat menerima, mendengarkan semua masukan, kritik, bahkan demo dia sikapi secara bijak dan baik ya. Untuk awal salah satunya solusi untuk meningkatkan PAD itu tadi ya salah satu meningkatkan PAD itu diantaranya kan satu kan ya dimulai dari pengambil kebijakan personnya, pejabatnya harus berintegritas ya, pengusahanya juga. Kalau pengusahanya ada yang selama ini main pajak dengan pajak online tidak main, maka dia akan lebih teliti, lebih cermat, lebih kompetitif berusaha gitu. Karena tidak bisa lagi mengandalkan penambahan income melalui ya main-main pajak gitu. Ini kan jadi sehat ekonomi, perdagangan jadi sehat kalau pengusaha tidak lagi main pajak dengan aparat pajak. Aparat pajak juga begitu, tidak ada lagi kesempatan main pajak sehingga dengan cara online dan real time dan terkoreksi gitu. Terkoreksi. Apa nanti akan dibangun juga space demo di balai dan itu kan kota? sudah ada pergubnya. Saya kira ada pergubnya sudah ada dan saya dengar tahun ini mau diimplementasikan. Pindah ke Jakarta jadi pindah ke Kalimantan, ibu kota provinsi, ibu kota negara jadi IKN ibu kota negara. kan otomatis. Iya kalau ibu kota pindah
tentu ada penurunan pendapatan dari beberapa sektor, diantaranya mungkin restoran, mungkin hotel, mungkin income Bang, hunian konser orang, mungkin tempat hiburan itu berkurang. Nah untuk itu Jakarta harus mempersiapkan. Saya yakin Pak Anies dan jajarannya sudah mengantisipasi, mempersiapkan dalam rangka kinerja kota ke depan yang dampak terhadap pendapatan daerah. Ya saya belum tahu ya apakah ada anggaran itu. Prinsipnya maksud saya Pak Anies orang yang terbuka, Pak Gubernur orang yang demokrasi, tidak pernah menghalang-halangi ya kritik, protes, demo akan dihadapi dengan baik dan bijak. Ya pemimpin seperti Anies harus begitu. Sikapi berbagai kritik, protes, demo secara bijak. Soal Dan itu kan pembatalan bagian dari check and balance. soal pembatalan Formula E dong, Pak. Ya kan sudah keluar Iya, surat dari tanggapannya, Pak Pak. Gubernur bahwa itu ditunda. Ya saya kira banyak pemimpin negara, pemimpin daerah menunda kegiatan event-event internasional karena ada corona. Pemimpin harus begitu, punya perencanaan yang baik, kegiatan yang luar biasa, maksudnya baik. Namun kalau ada sesuatu yang memang di luar kekuasaan kita, ini seperti force major, ya kita harus sikapi secara bijak dengan cara menunda umpamanya. Pak, untuk Menjelang nanti pemilihan dong Pak, ada partai pendukung baru nggak atau partai yang dari lama? Ya kan kami sudah keliling ke semua praksi-praksi. Tinggal kita respon, teman-teman media lebih tahu dari saya, lebih sering ketemu teman-teman di DPRD daripada saya hari-hari. Kira-kira mendukung nggak? Mudah-mudahan dengan niat baik, ikhtiar yang baik, doa yang baik, tujuan yang baik, ya akan terpilih wakil gubernur yang baik. Dua-duanya baik, apakah saya maupun Bang Anca, dua-duanya baik karena kami merekomendasi dari dua partai. Pak, dalam Udah pemilihan ada. nanti kan menggunakan surat suara nih Pak, dan Iya. apa benar kabarnya surat suara nanti yang berwarna? Iya, zaman sekarang masa masih hitam putih. Surat suara saya berwarna lah. Tapi nggak menimbulkan nanti ada money politik Pak untuk Nggak ada hubungan warna sama money politik. Capres, kepala desa berwarna surat suara. Udah ada rancangan kerja dengan pembagian Pak Anies jika terpilih nanti? Saya kan wakil gubernur PAW kalau terpilih, jadi mengikuti visi misi program Pak Gubernur yang sudah disempurnakan, disahkan dalam RPJMD. Jadi saya melaksanakan arah dan kebijakan petunjuk dari gubernur. Namanya juga wakil. Wakil itu ikut kepala, namanya wakil kepala, ikut kepala. Kepalanya ke kanan, saya ke kanan. Kepala ke kiri, ya kita ke kiri. Rizal udah mundur dari DPR. Ya, saya sudah mengajukan surat pengunduran diri. Ini kan pemilihan juga belum dilaksanakan. Apakah seoptimis itu sampai udah mundur duluan? Loh, kan harus taat aturan. PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD, anggota Dewan, DPR RI, Provinsi Kabupaten Kota harus mundur apabila maju dalam pilkada maupun PAW. Aturannya begitu, harus taat aturan. Masa mau kanan kiri oke, nggak boleh. Ya. Pak Anies kan banyak diserang buzzer ya Pak karena banjir Jakarta ini. Nanti kalau Bapak udah Ya semua pemimpin harus siap dibully, diserang buzzer kayak diserang robot, diserang apa siap. Ya, udah pemimpin, diserang nyamuk juga harus siap. Udah berarti ikut bantu menyelesaikan. Loh iya dong, yang namanya pemimpin itu harus siap diserang. Bahkan kalau perlu kita siapkan sendiri serangan-serangan itu supaya kita kuat. Itu perlu ada check and balance, jangan semuanya mau dipuji. Gitu. Kita pemimpin itu harus banyak dikritik daripada dipuji. Berarti udah siap ya Pak? Iya harus, semua pemimpin harus siap dikritik. Hari ini infonya Pak Zul mau ketemu Pak Prabowo di Kertanegara. Siapa? Masalah? Saya nggak tahu. Mungkin. Ya pastikan Pak Zul udah terpilih kembali. Bang, naturalisasi menurut Abang gimana Bang? Apa? Naturalisasi konkretnya. Oke, masih Pak. Siap, brother. Masih Pak.